Ada tiga masalah mendasar yang menyebabkan kegagalan proses pesugihan. Tonton video ini sampai habis karena kami juga kasih solusinya. Video kali ini akan membahas pertemuan dan pengalaman tim DIAG secara personal dengan kasus-kasus pesugihan. Yang pasti, pengalaman di lapangan jauh berbeda dari sekedar teori. Tonton videonya sampai habis. Kasus paling berkesan, seorang sahabat kami, sebuah keluarga pensiunan. Ibu ini kakinya bengkak misterius. Bukan hanya dia, tapi terjadi di beberapa sepupu-sepupunya juga. Beliau sudah menjalani pengobatan puluhan tahun, dari dokter ke dokter, dari praktisi ke praktisi. Diagnosisnya, jejak karma pesugihan leluhur di pohon keluarganya. Ternyata dulu, ketika zaman naik haji masih menggunakan kapal, salah satu leluhurnya ada yang berangkat ke sana. Niatnya ibadah, tapi di sebuah gua di Mekah, mereka tanpa sadar atau mungkin sengaja, mereka melakukan perjanjian gelap dengan jin. Mungkin mereka pikir itu sebuah doa, padahal itu transaksi pertukaran nyawa. Sang ibu menangis di hadapan kami. Apa salahku? Hartanya aku tidak menikmati, tapi aku cuma dapat sakitnya. Kisah kami yang kedua. Seorang klien kami pernah mencari pesugihan di Gunung Kawi. Di atas Gunung Kawi ada sebuah kelenteng suci di mana orang bisa hadir dan minta kepada para dewa berkah rezeki materi dalam bentuk uang. Di sekeliling kelenteng itu, Anda akan menemukan banyak makelar pesugihan. Mereka bekerja sambilan, jadi tukang jaga warung, jadi tukang parkir. Begitu mobil berhenti, mereka akan menghampiri dan menawarkan pesugihan. Mereka akan membawa pengunjung ke berbagai tempat tersembunyi di Gunung Kawi. Ada yang nawarin tuyul, ada yang nawarin jenglot. Harganya berbeda-beda sesuai dengan janji pemasukan. Lokasinya beda, ritualnya beda, janjinya beda, hasilnya siapa yang menjamin? Kisah gagal ritual di Gunung Kawi sering kami dengar. Para maklar itu memanfaatkan keserakahan pengunjung dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Kalau mau ngomong serius ya, ketimbang bertemu dengan para maklar, akan lebih baik dan lebih pasti bila kita beribadah di kuilnya. Apa yang terjadi dengan klien kami? Uangnya gak datang, anaknya sempat dimakan. Untung sempat kami batalkan perjanjiannya sebelum makan korban lagi. Cerita ketiga, seorang kerabat yang ditawari pesugihan pantai laut selatan. Sang dukun menawarkan ritual kekayaan. Dalam ritual ada upacara melarung bingkisan ubo rampe. Ketika kami baca syarat ubo rampenya, ada anting emas, ada pakaian anak kecil. Kami langsung larang klien kami untuk melanjutkan. Itu penumbalan anak keturunan. Pakaian anak kecil adalah tanda bahwa menyerahkan jiwa anak keturunannya untuk sang raja jin. Sebuah garis merah yang tak boleh dilanggar. Sang dukun sama sekali tidak mengkomunikasikan apa arti dari ubo rampe itu. Cuman
komentar aman kepada sang klien. Bagaimana jika sudah terlanjur? Anda harus putus perjanjian itu. Ada beberapa cara. Salah satu cara yang terbukti berhasil adalah cari orang yang mampu memutus perjanjian. Ini melibatkan negosiasi langsung dengan Raja Jin. Bagi kebanyakan orang ini asing, tidak masuk akal. Kenapa? Karena teknik ini sangat sulit, tidak semua orang bisa. Ini terkait dengan keilmuan kuno Raja Sulaiman yang disebut dengan nama Seal of Solomon. Ada cara kedua dan cara ketiga. Cara kedua ditukar, misalnya dengan kambing kendit. Cara ini juga tidak kalah rumitnya. Cara ketiga ada juga, tapi rahasia. Berdasarkan pengalaman kami tidak bisa melabeli jin pesugihan itu baik atau buruk secara mutlak. Harus benar-benar dipilih-pilih. Dan ingat ya, teman-teman, 99% jin yang mengaku Kanjeng Ratu Kidul itu bukan Ratu Kidul yang sebenarnya. Mereka hanya bawahan, hanya jin yang iseng menipu, atau bahkan sesosok makhluk yang dikira sebagai Kanjeng Ratu Kidul karena bajunya mirip. Dalam dunia pesugihan, ada 3 akar masalah mendasar yang sering kami temukan di lapangan. Yang pertama, Anda tidak benar-benar tahu dengan siapa Anda berhadapan. Anda pikir Anda membuat perjanjian dengan sosok yang memberi kekayaan. Tapi Anda tidak pernah tahu kemampuan dan niat sosok itu. Apakah benar dia mau ngasih? Atau jangan-jangan cuma doyan nyawa doang tapi nggak bisa ngasih. Masalah kedua ada di perantaranya. Para dukun atau makelar gaib seringkali berbohong. Mereka menjual janji palsu, manipulasi ritual, sengaja dibikin gagal, atau memang nggak sengaja ya, ada juga, dan mengklaim perjanjian yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang paling berbahaya adalah hal ketiga, kontraknya tidak pernah jelas. Anda dijanjikan kekayaan, tapi berapa duit ditukar dengan berapa nyawa tidak ada yang tahu. Solusinya, tanya aja ke orang yang sudah berhasil terbukti pakai pesugihan. Tanya dukunya di mana, ritualnya di mana, jalani. Di DIAG, kami percaya pemahaman adalah senjata pamungkas melawan ketakutan. Kami ada untuk menguak, memberdayakan, dan melindungi Anda dari tipuan di alam gaib. Kisah pesugihan apa lagi yang ingin DIAG ungkap selanjutnya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.